Afridal, kamu boleh saja pengetahuan HAM kamu cukup saja. Bisa saja bahasa Inggris kamu itu biasa-biasa saja, tidak terlalu hebat. Tapi di antara kami semua dan termasuk dalam pandangan beliau, yang paling tahu soal Aceh ya Anda. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Pak Afridal Darmi. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Bang, bisa tahu Abang dulu SMA di mana? Ya, saya lahir dan besar sampai remaja itu di Aceh Selatan. Kampung saya di Samadua, Aceh Selatan. Saya SD SMP itu min atau absen ya di Samadua, lalu kemudian SMA saya itu di Tempatuan. Di Banda Aceh tahun berapa? Tahun 91 ketika saya masuk ke Fakultas Hukum Universitas Syafala. Saya tamat tahun 97 dan sejak 96 sebelum saya tamat, saya sudah magang di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. LBH. Karena memang itu cita-cita dari kecil untuk jadi advokat pembela rakyat ya. Berapa tahun aktif di 96 sampai saya berakhir 2010. Jadi 14 tahun. 96? Berarti itu puncaknya konflik Aceh, Pak? Iya, dalam masa itu sampai selesai damai. Nah, saya sempat sebentar, hampir setahun lah, bekerja untuk YLBHI dan Kontras di Jakarta bersama almarhum Munir. Itu tahun 99 sampai 2000. Lalu tahun 2000 saya kembali ke Banda Aceh, ikut pemilihan bersaing dengan almarhum Ma'ruf Riyadi, masih ingat? Oh ya. Jadi karisma beliau membuat saya kalah. Jadi itu bukanlah persaingan, hanya untuk memenuhi aspek administratif dari sebuah lembaga bantuan hukum, harus ada pimpinan. Itu pada 2000. Pada 2000 itu lalu kemudian beliau hanya menjabat satu periode 3 tahun. Pada 2003 bulan Maret saya kemudian beliau mengatakan saya akan keluar dari LBH, silakan maaf tidak melanjutkan. Dibuat pemilihan juga pada 2003 itu Maret. Bulan Mei sudah darurat militer. Pada April saya juga kemudian terpilih menjadi ketua Badan Pengurus Koalisi NGO HAM. Jadi DPR-nya Koalisi NGO HAM berdampingan dengan Bang Faisal Hadi yang adalah eksekutifnya Koalisi NGO HAM. Darurat militer saya masih menjadi direktur LBH, dan satu peristiwa penting pada saat itu menurut saya ya. Ada 2 kasus yang kami tangani. Yang pertama adalah juru runding Gerakan Aceh Merdeka, Tengku Ampoman, Sofyan Ibrahim Tiba, Muhammad Usman Lampawi, Tengku Amni, Ahmad Marzuki, Amdi. Kalau nggak salah itu Mundarman atau Munir juga ikut. Bang Buyung bahkan datang. Bang Buyung dan Buyung Nasution bahkan ikut sidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh kita. Satu lagi kasus yang lumayan menarik perhatian pada waktu itu adalah ketika ada 2 orang asing yang datang sebagai relawan kemanusiaan di Aceh. Yang satu orang peneliti yaitu Leslie Jane Mikuloh. Kemudian satu lagi adalah Joyli Sadler, itu orang Iowa, Amerika Serikat, lalu datang ke sini menjadi perawat untuk berbagai. Pada tahun-tahun itu ada banyak IDPs ya, kalau kita masih ingat tahun 2002-2003 itu ada banyak orang yang dipaksa mengungsi dari kampungnya dan ditempatkan di berbagai tempat umum di seluruh Aceh. Nah, Joyli Sadler menyediakan layanan keperawatan untuk orang korban itu. Pada Juli 2004 itu kan sudah darurat sipil ya, status kita sudah diturunkan tidak lagi darurat militer. Lalu kemudian saya berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan. Ada rezeki waktu itu. Saya sekolah S2 Hukum dengan program khusus International Human Rights Law, jadi hukum hak asasi manusia internasional di Northwestern University di Chicago. Kajiannya fokus apa, Bang? HAM dan hukum internasional.
Tapi 2002 dan 2004 ikut sidang PBB di Komisi HAM. Itu Ya. topiknya bisa diceritakan, Pak? Ya, Apa yang dibahas? sejak tahun 2000 sebenarnya. Jadi pada Juli 2000, hanya beberapa bulan setelah saya kemudian menjadi kembali ke Banda Aceh, itu kembali lagi ke Jakarta dan ke Jenewa untuk sidang sub Komisi HAM PBB. Nah, itu adalah sebuah subkomisi yang ditempatkan di bawah Dewan Ekosok pada waktu itu. Sekarang sudah tidak lagi karena sudah terjadi restrukturisasi dan reorganisasi PBB. Waktu itu kita diberi kesempatan untuk melaporkan seperti apa kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Jadi kita dengan kawan-kawan yang lain datang dari seluruh Indonesia. Dari Aceh? Saya apa? khusus, Dari Aceh. saya khusus ngomong tentang Aceh. Ada beberapa kawan yang bergantian datang. Saya, Kak Suraya Kamaruzaman, Kak Khairani, Agus Wandi. Jadi Itu pada tahun yang berbeda. kadang-kadang ada yang sama, kadang-kadang ada yang berbeda. 2002 itu. Kemudian 2003 juga waktu pas masih darurat militer itu saya juga hadir di sana memberikan testimoni lah seperti apa perkembangannya. Dan terakhir 2004. Pada awal 2004 itu sebelum saya berangkat. Itu sebelum tsunami. Ketika ditawarkan juga setelah tsunami tahun 2005 itu untuk pergi lagi ke Jenewa dan memberikan lagi testimoni itu, saya kata it doesn't make sense karena PBB sekarang sudah ada di Aceh gitu. Iya. Jadi ngapain kita pergi jauh-jauh ke sana? Ya kan? PBB, semua lembaga yang kita temui di sana itu ada di sini. Jadi 2005 itu nggak ada lagi perjalanan. Dan kemudian terjadi restrukturisasi PBB kan, subkomisi HAM yang semula berada di bawah Dewan Ekosok itu, kemudian sekarang dia naik pangkat menjadi dewan sendiri di PBB itu. Ketika di sana apa yang berkesan, Pak? Respon atau bagaimana? Menurut saya adalah yang paling berkesan adalah bagaimana orang-orang itu, pejabat-pejabat PBB itu humble dan sangat perhatian. Saya ingat satu orang ahli itu, saya lupa namanya siapa. Beliau itu kalau dari kita di sini udah seperti manusia setengah dewa lah kita bilang. Jabat tinggi PBB, tapi ketika kita minta dia untuk berbicara, jadi kan kita datang orang Indonesia nih mengumpul gitu dalam sebuah karena biar tidak ada yang menghalangi, kita duduk begini, jarak 1 meter ya, melingkar. Dan saya ingat betul saya itu agak berdiri agak duduk agak ke samping beliau. Tapi ketika pemandu acara mengatakan Pak ini ada narasumber dari Aceh yang akan memberikan informasi, dia memutar kursinya dan kemudian memberikan atensinya 100% kepada kita. Jadi ini sebuah, ya saya kagum gitu ya, akhlakul karimah itu kan. Jadi dia tidak hanya mendengarkan, saya sudah tahu lah itu semua. Belakangan teman yang memang pekerjaannya sehari-hari di PBB itu mengatakan, Afridal, kamu boleh saja pengetahuan HAM kamu cukup saja, bisa saja bahasa Inggris kamu itu biasa-biasa saja, tidak terlalu hebat. Tapi di antara kami semua dan termasuk dalam pandangan beliau, yang paling tahu soal Aceh ya Anda. Ya, representatifnya. Jadi begitu. Itulah sebabnya mengapa dia mengarahkan perhatiannya 100% itu kepada saya. Lalu ketika itu tahun 2002 pertama sekali, dan itu sangat berkesan pada saya. Bagaimana orang yang David Weisbrod namanya ya. Silakan di Google, Anda akan temui ribuan entry tentang dia. Waktu saya ambil S2 di Amerika itu, kemudian mata pelajaran pertama kami adalah Introduction for International Human Rights, pengenalan terhadap itu, dan segini tebalnya kitab yang ditulis oleh David Weisbrod itu. Jadi saya katakan sama dosen saya, sudah ketemu orang penulis ini, dan memang dia diakui di seluruh dunia sebagai narasumber utama suhu lah ya untuk hak asasi manusia, wabil khusus penyiksaan. Terus pulang ke Aceh aktif lagi tetap?
pulang. Nah, Nah, bagaimana proses pulangnya? Apakah nyaman, tidak? Karena kan situasinya konflik waktu itu kan. pulang ke Aceh itu eh, kita tahu ya, saya berangkat Juli 2000 Juli 2004 itu, dan setengah semester adalah setengah semester kemudian, satu semester kemudian atau setengah tahun kemudian tsunami. Dan itu menghancurkan jiwa saya. Pada saat saya sendiri memang lemah. Ya, September Munir terbunuh ya, ya. 2004, lalu kemudian tsunami. Tsunami Desember. Saya hampir tidak mau lagi melanjutkan dan saya ingin pulang saja pada waktu itu. Segala sesuatunya saya hanya bisa tahu dari media massa kan. Saya mengkhawatirkan keluarga saya di sini. Saya bilang sama profesor, Prof, saya pulang saja. Boleh, dia bilang, tapi saya kasih kamu izin 1 bulan untuk pulang. Tapi harus balik lagi ke sini karena kamu harus selesaikan ini. Jadi itu adalah sesuatu yang menghancurkan kita kalau kita itu di rantau. Jadi tidak ada alasan lagi saya ada di sini. Tapi itulah ibu saya bilang, kamu tidak boleh pulang. Yang sudah meninggal ikhlaskan saja. Ya, ya. Karena saya tahu kalau kamu pulang ke sini dan kamu terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan di sini, tidak ada lagi harapan untuk kembali. Ibu saya memang begitu dia. Tidak ada pekerjaan yang setengah-setengah, harus selesai. Tapi abang aktif waktu konflik itu, ibu nggak takut? Beliau tidak pernah mengungkapkan ketakutannya. Saya hanya bicara pada ayah, saya minta izin dan kalau ada apa-apa saya mohon diikhlaskan. Ya saya bilang, ya begitulah anak laki-laki kita ya. tanpa bermaksud seksis kan. Ya, ya. Tapi terlepas dari itu, Bang, apa pengalaman yang lucu, menarik selama abang terlibat dalam masa konflik itu? Saya cenderung tidak mengingat-ingat karena nanti akan jadi beban jiwa kan. Dan salah satu yang diajarkan kepada kami di LBH dan Kontras itu adalah manfaatkan sebisa mungkin fitrah lupa itu. Kita kan punya fitrah dalam diri kita bahwa kita lupa. Dan itu harus dimanfaatkan untuk menghilangkan trauma. Kalau kita bicara trauma banyak sekali, itu satu. Kemudian yang kedua, jangan dibilang-bilang ke orang. Itu almarhum Munir marah besar ya kalau misalnya kita katakan saya diikuti oleh intelijen, saya pernah diancam, ada orang tidak dikenal. Sangat marah besar ya. Tugasmu adalah memberanikan orang yang ketakutan. Ya, dengan pula kita yang takut kan. Kalau kamu sendiri ketakutan, macam mana? Dan karena saya itu advokat, setelah saya tamat tahun 97 saya langsung tes advokat dan kemudian punya brevet itu. Dan itu sedikit banyak membantu saya dalam mengendalikan ketakutan itu. Hampir setiap hari saya ke kantor polisi di seluruh tempat. Jadi itu memberikan exposure kepada mereka, mengatakan, hey saya bekerja hukum, saya sama dengan Anda. Tugas kita untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Saya kritik, tapi itulah tugas saya. Sama seperti tugas Anda menangkap dan memproses orang. Jadi tidak ada alasan kita untuk berseberangan. Begitu juga misalnya, jadi itu kan partner kita, counterpart ya, polisi dan POM, polisi militer. Jadi selain kalau sudah di pengadilan, kalau sudah sama-sama dengan kejaksaan. Bang, terakhir Bang, apa dengan adanya perdamaian hari ini, dan ini sudah 16 tahun perdamaian Aceh, Abang sebagai salah seorang yang terlibat dalam masa konflik dan perdamaian juga, kira-kira apa harapan supaya damai ini betul-betul membuat dampak yang luar biasa untuk masyarakat Aceh? Kredo pekerja HAM itu adalah tidak ada hak itu yang diberi. Semuanya harus diperjuangkan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa damai, ketika kita tinggal menikmati saja pemenuhan hak kita itu delusional. Kita berharap dunia internasional yang akan mengerjakan untuk kita. Itu tidak akan terjadi. Jadi
segera setelah MOU itu kita mendesakkan itu untuk membentuk pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan jelas-jelas ini adalah dua item yang ada di dalam MOU kan, dituliskan hitam di atas putih. Yang pertama adalah Indonesia akan meratifikasi Kovenan Sipil Nasional Kovenan Ekonomi Sosial Budaya dan Sipil Politik, lalu kemudian membentuk KKR untuk Aceh, lalu kemudian membentuk pengadilan HAM. Yang satu, yang artikel 3.1 itu, artikel 2.1 itu langsung dilakukan tahun berikutnya. 2005 MOU, 2006 pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang ratifikasi ECOSOC, Undang-Undang Nomor 12 ratifikasi 2005 ya, 2005 itu ratifikasi Kovenan Sipil Politik. Tahun berikutnya, jadi 2005 dua undang-undang itu, tahun berikutnya masih nomornya yang sama, nomor 11, tapi tahunnya berbeda. Setelah undang-undang pemerintahan Aceh. Nah, seperti apa kemudian perdamaian berjalan setelah itu? Ketika kita terus-menerus menggagas agar KKR ini dibentuk, kita mendapatkan tanggapan yang beragam dan beberapa di antaranya masuk akal. Baik ungki-ungki lihatannya, sebabnya masih perdamaiannya masih fragile ya, masih bisa runtuh setiap saat. Oke lah, sabar dulu. Satu. Kemudian yang kedua, kita harus fokus dulu pada korban tsunami nih. Nah, kita lupa bahwa waktu itu seperti pedang dia. 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu. Ya kan? Undang-undang pemerintah Aceh itu mengatakan paling lambat 1 tahun setelah diundangkannya undang-undang ini, KKR itu sudah harus efektif bekerja. Baru kemudian setelah, nah ini yang saya katakan tadi, kan kita tahu ya undang-undang KKR nasional itu kemudian dibatalkan, ada banyak debat politik soal itu, nggak mungkin lagi dihidupkan dan seterusnya. Orang Acehnya begitu dia. Ketika dia sadar tidak mungkin diberi ini, harus diperjuangkan. Kalau Jakarta, pemerintah Indonesia tidak mau beri, kita bentuk sendiri. Setelah analisis hukum kita ngobrol dengan beberapa pakar, dikatakan, ini dasar hukumnya sudah ada. Pasal 229 itu berdasarkan undang-undang ini, KKR dibentuk. Udah, turunkan itu buat kanunnya. Nah, 2013 itu 7 tahun setelah undang-undang pemerintahan Aceh itu keluar. Janjinya setahun, tapi 7 tahun baru kanun disahkan. Dan itu pun tidak langsung efektif ya. 2013 butuh waktu 3 tahun lagi baru kemudian KKR-nya itu betul-betul dibentuk pada 2016. Jadi perdamaian kembali seperti cerita tadi itu harus diperjuangkan. Satu. Kemudian kita harus bekerja bersama-sama mengatakan kepada apa sentimennya di luar Aceh. Mereka selalu mengatakan, apalagi Aceh itu kalian tuntut. Itu kan sudah selesai, semuanya sudah diberikan. Dan yang tahu apa yang sudah diberikan, apa yang belum, apa yang masih harus diperjuangkan itu orang Aceh. Jadi jangan mau langsung di fait accompli seperti itu ya. Kami nggak mau lagi mikir soal Aceh, kami mau mikir tempat lain sekarang gitu. Karena semuanya sudah diberikan untuk Aceh, keliru. Nah, kalau kita ngomong dengan orang Partai Aceh atau Gerakan Aceh Merdeka pada umumnya, mereka punya daftar tuh. Apa-apa saja dari MOU itu yang belum terpenuhi, apa-apa saja yang berapa persen tingkatnya bahkan bisa dipersentasekan. Jadi makanya kalaulah orang Aceh itu betul-betul ingin menikmati hasil sepenuhnya dari MOU itu, ya harus diperjuangkan gitu. Ini yang kita coba lakukan dengan KKR. Apakah mulus? Enggak juga. Kita ketika kanun KKR itu disahkan pada 2013 itu dagdikduk. Waktu itu Kementerian Dalam Negeri masih memiliki kewenangan untuk membatalkan produk daerah yang dianggap bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi. Tunggu kan.
dan sempat kemudian Kementerian Dalam Negeri itu mengirimkan surat ke apa namanya, surat klarifikasi entah karena, dan itu adalah langkah menuju ke sana. Ya. Tapi belakangan itu dianggap tidak perlu dipertanyakan lagi dan berjalan. Setelah itu kami beberapa kali melakukan pertemuan dengan kementerian-kementerian di Jakarta untuk dalam rangka kerja KKR ini. More or less KKR Aceh itu sudah dianggap bagian lah dari proses penegakan hak asasi manusia di dalam negeri. Walaupun seperti tadi, karena dia dikeluarkan mengacu kepada undang-undang pemerintah Aceh, dia dianggap sebagai lembaga lokal saja dan belum lagi mendapat perhatian sepenuhnya dari KKR nasional. Jadi belakangan setahun ini Presiden dan Menko Polhukam itu terus-menerus mengeluarkan pernyataan akan membentuk KKR nasional. Nah itu kita juga kejar tuh, kita rebut kesempatan, kita minta ketemu, kita beberapa kali sejak dari zamannya Pak Wiranto Menko Polhukam sampai sekarang Mahfud MD, kita mengatakan ini hasil kerja kami. Gitu. Dan dari itu kemudian kami mengatakan bahwa apa yang dulu dianggap sebagai kelemahan, begini cara melakukannya. Apa yang hari itu dikhawatirkan sebagai dampak buruk, begini cara mengatasinya. Ini kegagalan kami. Jadi bayangannya adalah kalau misalnya pun KKR nasional itu terbentuk, maka lesson learned baik kegagalan maupun keberhasilan yang kita lakukan di Aceh itu bisa jadi contoh. Gitu. Baik, makasih Bang. My pleasure.